akan memaparkan jenis-jenis bunyi nafas abnormal serta tempat pemeriksaan denyut nadi. Ada 6 jenis bunyi nafas abnormal, yaitu 1. Krankles, 2. Verständerab, 3. Grunting, 4. Ronchi, 5. Stridor, dan 6. Wheezing. 1. Krankles. Krankles atau retakan pecahan adalah suara yang menggelak seperti saat sendawa atau merupakan suara paru yang ditimbulkan akibat penyimpangan arah udara pada saluran pernapasan. Krankles terbagi menjadi 2, yaitu krankles halus dan krankles kasar. Krankles halus yaitu berbunyi bernada tinggi, singkat, dan tidak bersambung. Bunyi ini biasanya terdengar di bagian basa paru, sedangkan krankles kasar yaitu bunyi terdengar bernada rendah tapi terdengar lebih keras dan panjang. Biasanya terdengar pada tempat tertentu, di satu sisi atau di tempat yang berbeda di kedua sisi pada paru. Berikut ini adalah bunyi krankles kasar dan krankles halus. Yang kedua adalah pleural Verständerab, adalah bunyi gesekan yang terjadi akibat peradangan pada selaput paru. Bunyi gesekan dapat terdengar pada saat inspirasi maupun ekspirasi. Berikut ini adalah contoh bunyi nafas pleural Verständerab. Tiga. Grunting. Grunting atau rintihan adalah bunyi penapasan abnormal saat ekspresi yang menunjukkan bahwa glotis telah menutup aliran udara dan paru. Berikut ini adalah contoh bunyi nafas dari grunting. Yang keempat adalah ronchi, atau biasanya disebut dengan ronchi kering, adalah bunyi nafas tambahan rendah yang dihasilkan karena adanya pergerakan mukos atau cairan dengan udara yang lewat konsistensi. Mukus yang tidak solid menyebabkan sedikit vibrasi, sering terdengar pada pneumonia dan bronkitis, dan biasanya hilang ketika batuk. Berikut ini adalah contoh bunyi nafas ronchi. Nomor 5 yaitu stridor. Stridor adalah bunyi abnormal pada paru yang bernada tinggi hampir menyerupai wheezing. Khas pada stridor ketika didengarkan dengan stetoskop pada tenggorokan, suara terdengar lebih keras. Stridor disebabkan oleh sesuatu yang menghalangi laring akibat tersedak sesuatu benda. Stridor juga dapat terdengar pada seseorang dengan infeksi dan pembengkakan pada tenggorokan lebih keras. Berikut ini adalah contoh bunyi nafas stridor. Nomor 6 adalah wheezing. Wheezing adalah bunyi yang ditimbulkan karena penyempatan jalan nafas yang diakibatkan oleh asma, bronkitis, pneumonia, dan COPD. Biasanya fungsi terdengar dengan nada tinggi seperti siulan pada saat ekspirasi. Berikut ini bunyi nafas wheezing. Sekarang kita masuk pada tempat pemeriksaan denyut nadi. Yang pertama adalah tempat pemeriksaan denyut nadi arteri temporalis pada kepala. Arteri temporalis merupakan denyut yang bisa dirasakan atau diraba yang terletak di dekat pelipis di samping kiri dan kanan
pemeriksaan denyut nadi arteri frontalis pada kepala. Arteri frontalis merupakan lubus terbesar yang berada di otak bagian depan atau sejajar dengan tulang dahi, yang berdenyut sekitar 60-100 kali per menit pada orang dewasa. Yang ketiga adalah tempat pemeriksaan denyut nadi arteri koratis pada leher. Arteri koratis adalah arteri yang terletak di bagian leher dan terasa lebih kuat yang terletak pada dua titik leher kiri dan kanan. Yang keempat adalah tempat pemeriksaan denyut nadi arteri brachialis pada siku bagian dalam. Arteri brachialis adalah arteri yang terletak di dalam otot biceps dari lengan atau medial di lipatan siku. Yang kelima adalah tempat pemeriksaan denyut nadi arteri radialis pada pergelangan tangan. Arteri radialis terletak sepanjang tulang radialis yang lebih mudah di atas pergelangan tangan pada sisi ibu jari. Yang keenam adalah tempat pemeriksaan denyut nadi arteri ulnaris. Tempat pemeriksaan denyut nadi arteri ulnaris pada pergelangan tangan. Arteri ulnaris adalah arteri yang melintas pada sisi ulna lengan bawah hingga ke pergelangan tangan dan memberikan sirkulasi lateral pada bagian tangan bersama dengan arteri ulnaris. Yang kelima adalah tempat pemeriksaan denyut nadi arteri femoralis pada paha. Arteri femoralis merupakan arteri yang terletak pada titik lengan ligmen inguinalis dan habis di atas lutut pada kanal adductor atau kanal Hutter melintasi luasnya tulang femur. Yang ketujuh adalah tempat pemeriksaan denyut nadi arteri popliteal pada lutut. Arteri popliteal merupakan lanjutan dari arteri femoralis yang terletak di belakang lutut. Yang kedelapan adalah tempat pemeriksaan denyut nadi arteri dorsalis pedis pada kaki. Arteri dorsalis pedis adalah arteri yang terletak di belokan mata kaki pada tulang navigator tepat di bagian anterior tikungan pergelangan kaki. Arteria tibialis posterior merupakan otot yang letaknya paling dalam pada bagian posterior tangkai bawah dimulai pada atas bawah otot poplitea terletak di belakang tibia di bagian bawah. Jalannya medial dan ditemukan terletak di antara malleolus medial dan processus medial tuberositas calcaneus. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Gimana, seru kan belajar tentang macam-macam uji nafas dan tempat pemeriksaan denyut nadi?